hal-hal yang dia anggap tidak memungkinkan untuk dia terlibat dalam pekerjaan kudus, itu saja tidak bisa membatalkan kehendak Allah, keputusan sepihak Allah, apalagi orang-orang sekitarnya. Kalau bicara tentang Tuhan yang memanggil, itu berarti betul-betul keputusan sepihak Allah. Allah akan berbelas kasihan kepada siapa? Allah mau berbelas kasihan. Allah akan bermurah hati kepada siapa? Allah mau bermurah hati. Ketika Allah memanggil atau memilih orang, menetapkan dia untuk kepentingan khusus bagi kesenangan hati Allah, itu tidak ditentukan oleh orang itu mau atau tidak. Musa sempat menolak dengan alasan saya tidak fasih lidah. Musa menolak dengan alasan melihat kekurangan dirinya. Gideon juga pernah melakukan hal yang sama. Tapi dengar baik, sesungguhnya ada satu doktrin yang menarik di dalam Kristen, yaitu ketidakmampuan orang untuk menolak kasih karunia Allah. Jadi kalau ada ajaran seolah-olah kasih karunia datang kepada orang, orang mampu menolaknya, itu tidak memungkinkan. Kalau sampai ada kasih karunia datang, berita panggilan anugerah datang, dan orang itu menolak, orang itu tidak sampai level mengalami kasih karunia, dan memang orang itu tidak pernah dipilih. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan harus paham itu. Paulus bilang, aku tidak bisa menolak kasih karunia itu. Padahal dia orang yang sangat membenci Tuhan Yesus dan jalan-jalannya dan pengikut-pengikutnya. Tapi waktu kasih karunia itu datang, tak mampu satu orang pun menolaknya. Ya, bahkan ketika dia punya alasan macam-macam, dia kaget, dia tidak sangka, merasa tidak layak, tidak pantas. Kenapa saya Tuhan? Ya harus kau. Kalau Tuhan yang pilih, tidak bisa ada yang menolak. Hal-hal yang dia anggap tidak memungkinkan untuk dia terlibat dalam pekerjaan kudus, itu saja tidak bisa membatalkan kehendak Allah, keputusan sepihak Allah, apalagi orang-orang sekitarnya. Omongan orang, kenapa dia kan begini dulu, dia kan begitu dulu, dia kan pusing amat. Saya yakin kok orang semua di sekitar Sakeus tahu track recordnya seperti apa. Seorang pemungut cukai yang biasa memungut cukai lebih daripada yang ditentukan demi kantong pribadinya. Dia kaya di atas tangisan orang. Semua orang di Yeriko tahu siapa Sakeus. Tapi bukankah Tuhan yang berinisiatif itu? Dari begitu banyak orang yang mungkin sibuk menghakimi Sakeus dan menganggap dirinya lebih baik, tidak ada satu orang pun di kota Yeriko waktu itu yang Tuhan datang dan berkata, aku mau nginap di rumahmu. Tidak. Mungkin Sakeus yang menjadi sasaran omongan orang, buah bibir orang. Yesus bilang, Sakeus turun, aku harus menumpang di rumahmu. Saya yakin sekali orang-orang di sekitar perempuan Samaria yang berjumpa Yesus di Parigi Yakub itu tahu persis latar belakang perempuan itu. Alkitab berkata dia punya 5 suami dan itu suami orang semua. Tapi bagaimana? Saudara sudah baca itu Yohanes 4. Ketika Yesus berjumpa dengan perempuan itu, pusing amat omongan orang. Pusing amat pandangan umum di kalangan Yahudi waktu itu yang menganggap Samaria itu aduh tidak jelas. Sudah Samaria lagi pelakor pula. Tapi pusing amat sama omongan orang. Kalau Yesus mau tangkap orang, dia mau pakai orang, sungguh kasih karunia-Nya mengalahkan segala-galanya. Beri tepuk tangan yang meriah. Kasih karunia Tuhan mengalahkan segala-galanya. Perjumpaan dengan Yesus merestorasi perempuan itu. Perjumpaan dengan Yesus merestorasi Sakeus. Dan orang-orang ini berdampak besar di lingkungan mereka. Gara-gara mereka banyak orang datang pada Yesus. Gara-gara mereka banyak orang jumpa Yesus dan mengalami hal yang sama seperti yang mereka alami. Paulus apalagi? Siapa yang tidak tahu Paulus? Sampai Paulus sudah bertobat saja, masa lalunya masih dibicarakan orang. Waktu orang dengar, Paulus sekarang sudah khotbah loh.
Paulus sekarang sudah beritakan Injil loh. Paulus sekarang sudah ada di jalan Tuhan. Orang-orang bilang, bukankah dia yang dulu menganiaya jemaat? Bukankah dia yang masuk dari rumah ke rumah untuk menangkap laki-laki dan perempuan, orang tua, anak kecil, pengikut jalan Tuhan? Dia aniaya, dia tangkap, dia siksa. Bukankah dia? Ya memang dia. Tapi dia sudah diubahkan Tuhan. Amin, kekasih Allah. Jadi saudara yang sudah mengalami kasih karunia Allah, Anda tidak bisa tahan mulut orang untuk bicara. Saya sudah ingatkan berkali-kali. Tapi saya mau kasih tahu supaya Anda kuat. Ingat, hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang. Hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Allah. Jadi banyak-banyaklah baca Alkitab, banyak-banyaklah dengar khotbah, banyak-banyaklah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena orang seperti ini yang berbahagia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu berbuah lebat. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Selalu berbuah lebat.